Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahwai, senang kembali hadir dalam hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Walaupun pertemuan Faith Minutes Live pembekalan karakter GB Morsaron Jakarta masih hadir dalam bentuk online saja, tetapi tentu saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita. Karena saya masih melihat bahwa di tahun 2023 ini, walaupun pandemi sudah semakin melandai, tetapi saya masih melihat dan tim pelayanan dari Faith Minutes ini juga masih melihat bahwa pelayanan live streaming jauh lebih efektif untuk pembekalan tengah minggu seperti ini. Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masih dalam pembahasan sebuah serial pembahasan karakter yang terbaru berjudul 7 hal yang harus kita lakukan untuk satu kali lagi. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah judul yang akan memacu kita supaya kita bisa melakukan 7 hal ini untuk lebih dari satu kali. Artinya kita melakukannya untuk terus-menerus secara berulang-ulang. Nah, kita sudah mulai dari pembahasan hari Kamis kemarin, yaitu kita sudah mulai dari poin yang pertama, yaitu adalah untuk kita tersenyum kembali. Jadi memang untuk tersenyum itu kita harus melakukan jangan hanya satu kali saja, tetapi terus-menerus kita lakukan. Nah, hari ini serial kedua, kita sudah tiba di tanggal 6 April 2023 dengan pembahasan untuk kita selalu bersyukur atau mengucap syukur. To be thankful. Maka itu 7 hal yang harus kita lakukan sekali lagi adalah untuk kita mengucap syukur. Nah, saya menghadirkan 3 alasan mengapa kita perlu mengucap syukur, tidak hanya satu kali saja, tetapi kita perlu melakukannya untuk berulang-ulang. Karena saya melihat bahwa alasan pertama, bersyukur itu akan menghadirkan kebaikan bagi jiwa kita. Nah, kalau saya boleh kutip dalam pertemuan ini dari ayat firman Tuhan, Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sudah ribuan tahun yang lalu Alkitab mengatakan bahwa hati yang bergembira itu akan membuat wajah kita berseri-seri. Maka itu dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, tetapi sebaliknya kepedihan hati mematahkan semangat. Maka itu ini poin yang pertama, bersyukur sekali lagi, ini akan membantu memberikan hal yang baik bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa bersyukur itu akan menghadirkan sukacita di hati. Mengapa seperti itu? Karena di saat keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tetap bersyukur saja itu akan membantu diri kita sendiri. Jadi kita harus bersyukur sekali lagi, karena ini diperlukan hati yang mengucap syukur. Jadi sebelum pikiran kita, perbuatan kita, tutur kata kita mau marah-marah, bersungut-sungut, harus dimulai dari hati dulu. Makanya sikap hati itu yang harus kita benahi, harus kita kendalikan, supaya kedepannya akan berbuah kepada perbuatan tutur kata kita. Maka itu penting sekali untuk kita mulai dari hati kita terlebih dahulu. Makanya perlu bersyukur sekali lagi, supaya fondasi di dalam hati kita itu selalu bersukacita, bersyukur aja dengan apapun yang kita hadapi. Maka itu ketika kita perlu mengulangi lagi apa yang baik, salah satunya adalah bersyukur. Maka itu bersyukur jangan hanya satu kali saja, jangan hanya kemarin saja, hari ini harus bersyukur kembali, besok harus bersyukur kembali, lusa harus bersyukur kembali, minggu depan, bulan depan, tahun depan, harus terus-menerus hati kita limpah dengan ucapan syukur. Karena saya melihat bahwa ini berguna bagi diri kita sendiri. Karena sekali lagi dikatakan seperti Alkitab tadi, sudah mengatakan dalam Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri, tetapi sebaliknya kepedihan hati mematahkan semangat. Maka saya juga melihat bahwa bersyukur itu akan membuat jiwa kita bersemangat. Maka siapa lagi yang bisa menyemangati diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Nah, oleh sebab itu kita harus terus memacu diri kita untuk selalu bersemangat, walaupun banyak hal yang kita inginkan itu untuk terjadi, tetapi tidak terjadi. Ada juga hal-hal yang kita rencanakan, kita susun tata dengan rapi, ternyata tidak juga terjadi. Nah, maka itu ada banyak dalam hidup kita ini terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi biarlah kita pacu diri kita supaya kita tetap semangat, supaya kita bisa terus maju terus dengan segala hal yang terjadi, kita jangan patah semangat. Karena memang bersyukur sekali lagi itu berguna bagi diri kita sendiri. Yang kedua, saya juga melihat bahwa bersyukur sekali lagi akan menghadirkan kebaikan bagi tubuh kita. Bukan hanya jiwa kita saja, selain kita punya hati yang bergembira, tetapi berdampak juga kepada tubuh kita. Nah, kita lihat lagi kutip Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Maka dari dua acuan kitab Amsal ini, kita bisa belajar dari poin yang pertama tadi, kalau kita kembali bersemangat, jiwa kita akan bersemangat. Nah, kalau kita juga akan terus bersemangat, jiwa kita sudah bersemangat, akan berdampak kepada tubuh kita. Maka tubuh kita akan sehat. Sebaliknya, kalau kita patah semangat, tubuh kita menjadi lemes, kita tidak bersemangat, jiwa kita patah, kemudian akan berdampak juga kepada tubuh kita. Contoh saja, ketika kita bersemangat menjalani hari-hari yang kita lalui ini, maka tubuh kita akan terus bersemangat. Kita mendapatkan pacuan semangat dan akan membuat tubuh kita bersemangat kembali. Ya, kita boleh katakan seletih-letihnya kita, secapek-capeknya kita, tetapi ketika jiwa tetap semangat, tubuh kita pun akan terus terpacu. Sebutkanlah contoh, misalnya kita kerja dengan lembur, semalam sudah kurang tidur, tetapi karena hari ini semangat, maka kita juga tubuh itu akan terpacu kembali. Seperti contoh dalam pertandingan olahraga, kalau atlet-atlet profesional, mereka suka berbicara memacu semangat diri sendiri. Ayo, kamu pasti bisa, aku pasti bisa. Atau mereka suka bercermin, mereka berkata, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, misalnya dalam pertandingan olahraga, orang-orang suka atlet-atlet khususnya di negara barat, di Amerika, Eropa, mereka suka seperti komat kamit, seperti ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu mereka sedang menyemangati diri mereka sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, kita juga bisa tiru mereka bahwa diri kita sendirilah yang bisa menyemangati diri sendiri. Jadi ketika kita bersemangat, dimulai dari jiwa, akan berdampak juga kepada tubuh kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, ini juga akan berdampak bagi roh kita. Maka itu bersyukur sekali lagi akan menghadirkan kebaikan bagi roh kita. Bukan hanya jiwa kita saja, bukan hanya tubuh kita saja, tetapi juga ternyata berdampak juga kepada roh kita. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu saudara-saudari semua kita mau bersyukur terus-menerus, maka ini akan menghadirkan jiwa yang bahagia, lalu perilaku kita terhadap Tuhan pun akan menjadi baik. Makanya semua dimulai dari hati, semua dimulai dari pikiran, dari jiwa kita. Akan berdampak kepada tubuh dan juga akan berdampak kepada roh kita. Makanya kalau kita selalu bersyukur, terima saja apapun yang terjadi dalam hidup kita itu akan membuat kita makin kuat, membuat kita makin bersemangat, membuat kita makin berpengalaman, maka ini ujung-ujungnya akan berdampak kepada roh kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Tuhan, dalam arti ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak berpikir negatif terhadap Tuhan, bahwa memang Tuhan tidak sayang dengan saya, memang Tuhan mau menghukum saya orang berdosa, makanya Tuhan lakukan ini dan itu. Artinya, kita punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Presiden kita terhadap Tuhan itu, kita sudah asumsikan Tuhan tidak suka, tidak sayang dengan kita. Padahal sebetulnya Tuhan sengaja izinkan hal-hal negatif boleh juga terjadi dalam hidup kita, bukan untuk membuat kita semakin jatuh, tetapi membuat kita sebetulnya belajar pengalaman, belajar ngucap syukur, belajar nerima keadaan, supaya kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Makanya bersyukur sekali lagi itu penting. Bukan hanya untuk jiwa kita saja, bukan hanya untuk tubuh kita saja, tetapi juga untuk roh kita. Nah, saya juga melihat bahwa bersyukur itu akan menghadirkan semangat, lalu membuat roh juga bersemangat untuk membaca dan mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kalau kita bersemangat dimulai dari hati dan pikiran kita, maka akan membuat tubuh kita pun juga mau baca firman Tuhan, buka Alkitab, ambil Alkitab, kita buka, kita membacanya. Jadi sebenarnya bersyukur sekali lagi itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh sebab itu tidak ada pilihan untuk tidak mengucap syukur. Jadi itu saja kira-kira yang saya mau bagikan dalam pertemuan Faith Minutes Live episode 6 April 2023 ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari semua bisa menyadari bersyukur itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Berguna bagi diri kita dalam aspek jiwa, berguna bagi tubuh kita tetap sehat, bisa bersemangat, dan juga berguna bagi roh kita. Sehingga kita tidak berpikir negatif terhadap Tuhan, bahwa kita tahu Tuhan sangat sayang kepada kita. Terlebih lagi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, pasti Tuhan akan sayang dan memikirkan kita untuk semakin bertambah dewasa. Maka itu kalau kita menghadapi segala tantangan, bersyukur saja karena kita tahu Tuhan mau mendewasakan kita semua. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Biarlah apa yang sudah kita bahas ini tidak panjang-panjang, boleh menolong kita supaya kita memiliki karakter yang mantap dalam menjalani tahun pemulihan 2023 ini, supaya kita semakin mantap menjalani kehidupan kita. Karena keberhasilan kita ditentukan oleh kita sendiri. Maka itu pastikan kita memilih keberhasilan, pastikan kita memilih kebahagiaan, pastikan kita memilih untuk terus semangat supaya kita bisa berhasil dalam hidup ini, supaya ke depannya kita juga bisa memberkati orang banyak. Pastikan juga minggu depan pembahasan berikutnya akan menolong kita semakin melengkapi kita semua. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Boleh kita tutup pertemuan ini di dalam doa.
Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertemuan ini. Kami sudah diberikan pembekalan karakter, biarlah kami semua semakin berkarakter baik, dan kami semakin meningkatkan kedewasaan diri kami, dan tentunya kami rindu supaya kami semua dapat berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mengikuti ini, kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong, kami yang sedang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, berkati program Faith Minutes ini, berkati juga program gereja lainnya, serta kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita yang menggunakan platform YouTube, silakan subscribe dari akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan juga linknya boleh dibagikan kepada orang lain. Silakan berikan komentar. Kalau ada pertanyaan juga silakan berikan. Kami akan sangat senang untuk memberikan respon. Nanti tim admin akan mendata dan membantu untuk memberikan jawaban. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa juga kalau yang menggunakan platform Facebook, silakan follow dari akun Facebook page GBI Mawar Saron. Nah, kalau kita di Instagram, kita menggunakan platform Faith Minutes, akun Faith Minutes di Instagram untuk menayangkan video-video seperti ini. Kalau akun Instagram GBI Mawar Saron, kita memang pergunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan dari GBI Mawar Saron. Jadi ya, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari boleh follow akun GBI Mawar Saron di Instagram dan juga akun Faith Minutes. Dan di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code, di mana Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan dukungan bagi program Faith Minutes ini, supaya kita bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan dari program Tengah Minggu Faith Minutes ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah terus mendukung, terima kasih. Saya yakin Tuhan akan membalaskan kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.